Assalamualaikum semuanya. Memasuki tahun baru, Wong Anime akan membuat postingan pertama Wong Anime di tahun ini dengan membuat postingan mengenai anime yang menceritakan tentang puding terkuat di alam semesta. Kali ini Wong Anime akan membuat video mengenai salah satu negara tetangga dari Tempest yang dipimpin oleh agar-agar biru tersebut. Nama negara tersebut adalah Kerajaan Sayap Langit Fulbrosia. Mau tahu tentang negara ini lebih jauh? Silahkan tonton videonya. Kerajaan Sayap Langit Fulbrosia adalah kerajaan yang memilih area kekuasaannya di atas lereng gunung. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Iblis Frey. Secara geografis, kerajaan ini berbatasan langsung dengan negara binatang Eurazania di sebelah timur. Di sebelah utara, berbatasan dengan negara Federasi Jural Tempest. Di sebelah selatan, Kerajaan Sayap Langit Fulbrosia berbatasan langsung dengan laut. Sementara di sebelah barat, negara ini berbatasan langsung dengan negara Republik Ulgracia. Untuk memperluas pengaruhnya sebagai Raja Iblis Frey, pemimpin kerajaan langit Fulbrosia yang dikenal sebagai Ratu Langit, mengikuti konspirasi yang dilakukan oleh Raja Iblis Milim, Raja Iblis Clayman, dan Raja Iblis Carrion untuk membuat Raja Iblis boneka yang akan mereka gunakan untuk menguasai hutan besar Jura di belakang layar. Namun setelah kematian Oaklord yang rencananya akan dijadikan Raja Iblis boneka tersebut, dan kembalinya Milim dari menemui Majin yang membunuh Oaklord, itu tuh sang puding merayap, maka Frey pun tidak tertarik lagi dengan rencana ini dan lebih memilih untuk menjadi sahabat Milim. Dengan berpura-pura berkomplot dengan Raja Iblis Clayman, dia memberikan kepada Milim sebuah kalung yang ternyata telah dibubuhi racun oleh Clayman yang dia gunakan untuk mengendalikan Milim. Walaupun sebenarnya Milim hanya berpura-pura dikendalikan. Raja Iblis Frey juga berpura-pura membunuh Carrion dengan Milim dan membuat seolah Clayman di atas angin. Ketika jamuan Walpurgis, Clayman pada akhirnya mengetahui kalau dirinya hanya ditipu oleh Frey, Carrion, dan Milim. Raja Iblis Clayman pun kemudian dibunuh oleh Rimuru karena perilakunya selama ini. Pasca jamuan Walpurgis, Frey kemudian mengundurkan diri dari posisi Raja Iblis dan memilih untuk menjadi bawahan dari Milim. Hal ini membuat wilayahnya secara de facto diakui sebagai wilayah Raja Iblis Milim. Dia kemudian menyibukkan dirinya mengajari Milim tentang administrasi negara, sesuatu yang tidak pernah mau Milim lakukan sebelumnya. Mengingat Milim menganggap dirinya sebagai sahabat dari Rimuru Tempest, pemimpin dari negara Federasi Jura Tempest, secara otomatis kerajaan Sayap Langit Fulbrosia pun menjadi sekutu dari kerajaan Tempest. Beberapa kali Frey secara pribadi mendatangi kerajaan Tempest, walaupun pada dasarnya kedatangan Frey ke Tempest ini terjadi dikarenakan Milim kabur dari tugas administrasi negaranya dan memilih untuk bermain kejar-kejaran dengan para petualang di dungeon menggunakan avatar monster slime miliknya. Sebagai sebuah negara, kerajaan Sayap Langit Fulbrosia adalah kerajaan yang menikmati dominasinya atas langit. Salah satu alasan terbesar kenapa negara ini meletakkan peradaban penduduk dan masyarakatnya di atas gunung. Negara ini memiliki kebanggaan sebagai penguasa langit sehingga hanya orang-orang yang bisa terbang yang hanya boleh tinggal di negara ini. Karena kebanggaan mereka sebagai penguasa langit, mereka beberapa kali berkonflik dengan para Tengu yang merupakan ras monster yang meninggali tempat tertinggi di sebelah tenggara hutan Jura Tempest, yaitu Gunung Kusha. Beberapa kali Frey secara damai berniat menguasai tempat tinggal para Tengu tersebut dikarenakan gunung tempat tinggal para Tengu memiliki ketinggian jauh lebih tinggi daripada gunung yang ditinggali oleh para penduduk kerajaan Fulbrosia. Namun dikarenakan para Tengu tersebut adalah Majin yang sangat kuat, maka keinginan Frey untuk memiliki gunung tersebut tidak pernah tercapai. Mengingat Tengu sangat-sangat kuat, maka kerajaan Sayap Langit Fulbrosia dan bahkan kerajaan sihir dinasti Sarion tidak pernah mengganggu mereka hingga ke tahap yang ekstrim. Walaupun begitu, mereka tetap tidak menyukai Frey dan keinginannya untuk mendominasi Gunung Kusha.
Selain itu, kerajaan sayap langit Fulbrosia pimpinan Raja Iblis Frey ini juga sangat memusuhi Charybdis. Charybdis yang merupakan monster ikan terbang legendaris yang lahir setiap beberapa ratus tahun sekali ini mampu mengancam dominasi negara Fulbrosia dikarenakan Charybdis memiliki sihir magic jamming. Sihir berupa interferensi sihir yang mampu mengganggu aliran sihir di udara. Akibatnya, orang-orang yang mendekatinya tidak bisa melakukan sihir atau terganggu kemampuan sihirnya. Bagi para penduduk Fulbrosia, sihir ini berakibat sangat fatal. Sihir ini mampu membuat sihir dari para penduduk Fulbrosia tidak aktif. Akibatnya, penduduk Fulbrosia tidak bisa terbang, yang berarti kalau mereka tidak bisa terbang, maka mereka tidak bisa mendominasi langit yang menjadi area mereka. Dan makhluk terbang yang tidak bisa menggunakan sayapnya saat berada di langit karena kemampuan Charybdis ini biasanya akan jatuh hingga mati dari tempat ketinggian. Karenanya, para penduduk Fulbrosia di bawah pimpinan Frey seringkali berkonflik dengan Charybdis. Mayoritas penduduk dari kerajaan sayap langit Fulbrosia atau kerajaan Harpy Fulbrosia seperti namanya diisi oleh para Harpy, yaitu ras monster berwujud manusia yang memiliki sayap. Kerajaan ini memiliki sistem matrilineal atau perempuan dijadikan acuan dasar garis keturunan dan lebih diutamakan dalam pemerintahan dan ketentaraan dikarenakan pada ras Harpy ini perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Karenanya kerajaan Harpy Fulbrosia pun kebanyakan para pemimpin dan pengisi jabatan pemerintahannya didominasi oleh perempuan. Karena hal ini pula lah poliandri alias satu perempuan memiliki banyak suami adalah hal yang lumrah di negara tersebut. Begitu pula kalau perempuan memiliki banyak kekasih. Saat ini tidak diketahui secara pasti produk-produk apa sajakah yang dihasilkan oleh kerajaan sayap langit Fulbrosia sebagai bentuk kerjasamanya dengan negara-negara yang bersekutu dengan kerajaan tersebut. Namun, Wow Anime punya dugaan liar terhadap hal ini. Mengingat mereka tinggal di pegunungan, kemungkinan mereka memusatkan ekspor produk mereka di barang-barang pertambangan, baik itu berupa batu berharga ataupun bahan-bahan baku seperti kayu, obat-obatan, dan buah-buahan khas pegunungan. Walaupun begitu, mereka juga terkenal karena kebanggaan mereka atas sayap mereka. Kemungkinan para harpis tersebut lebih memusatkan pendapatan mereka pada jasa distribusi pengiriman barang-barang lewat jalur udara dan transportasi udara. Selain itu, mengingat bangsa Harpy ini terkenal akan seksualitasnya, tidak mengherankan kalau mereka menggunakan seksualitasnya ini sebagai komoditas. Atau bisa juga mereka menggunakan seksualitasnya ini sebagai bahan negosiasi dan perundingan dengan faksi politik di luar negara mereka. Mengingat Frey sendiri di manga dan light novel beberapa kali menggunakan perilaku ini di meja perundingan ketika dia berbicara dengan Raja Iblis lainnya. Baiklah semua, itulah struktur dari negara Fulbrosia atau negara yang dikenal sebagai kerajaan sayap langit Fulbrosia. Di kesempatan selanjutnya, Wow Anime juga akan membahas negara-negara lainnya seperti misalnya kerajaan bersenjata Dwargon yang didominasi oleh para dwarf atau para kurcaci, kerajaan sihir dinasti Sarion yang dihuni oleh para ras elf, Republik Ulgracia yang memiliki dominasi dalam penggunaan roh, kerajaan Blue Moon yang tidak terlalu besar dan memiliki sistem keamanan yang unik, kerajaan Ingracia yang merupakan tempat lahirnya asosiasi kebebasan, ataupun kekaisaran suci Ruberius yang merupakan markas dari gereja suci barat. Jadi tetap stay tune terus di channel ini dan jangan kemana-mana. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan share videonya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan dengan ini berakhirlah video dari Wow Anime. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.